never slow up. No, I don't take shit. I got no love. Ya sambil curhat aja sih ya, ibaratnya pengen tahu lah cara kalian membagi waktu di antara kegiatan sama kerjaan itu gimana sih? Kalau saya menyelesaikan pekerjaan dulu, apalagi di kedinasan. Mungkin kalau yang kedinasan mungkin bisa selain waktu-waktu. Tapi kalau saya membagi waktunya, saya selesaikan dulu pekerjaan saya, sehingga saya beri kegiatan organisasi tidak terhambat, seperti itu. Kalau Mas Darhan gimana Mas? Kalau saya pribadi sih keduanya itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang harus kita optimalkan seoptimal mungkin. Jadi keduanya harus kita memanage, harus bagaimana caranya berjalan dengan bebarengan. Lebih tepatnya ya kita ada waktunya masing-masing lah. Kerja ada waktunya, terjun di organisasi ada kegiatan juga ada waktunya. Soalnya gini loh, ibaratnya di posisi saya merasakan kenapa sih kadang mereka seperti nggak sadar, padahal saya di sebuah forum itu nggak sendirian, kita masing-masing punya kesibukan. Menurut kalian gimana sih? Menurut saya mereka belum terjun, tahu itu namanya organisasi, tahu kegiatan. Sebenarnya dia nggak punya tanggung jawab. Mereka itu hanya kadang ikut-ikutan, seperti itu Pak. Ikut-ikutan, terus kadang ikut rame saja. Dia nggak tahu itu organisasi itu apa. Apalagi di kegiatan yang sosial tinggi, terus atau di pencinta alam, seperti itu. Mungkin juga hukum alam bagi dia yang bisa mempertahankan. Ya buat saya pribadi juga sih. Saya kan belum lama di sini. Maksudnya belum lama terjun di organisasi semacam ini, kayak contoh pencinta alam dan lain sebagainya. Saya sendiri belum tahu apa itu sudah alam, bagaimana cara mendalaminya. Ya sehingga harapan buat para senior sih sabar aja sih buat para juniornya, karena semua nggak instan. Egonya kamu itu terlalu besar menurut saya. Kalau apa ya, kalau buat senior junior sih enggak ya, kalau buat yang saya ceritakan saat ini. Tapi apa loh, kadang saya masih bertanya juga, termasuk untuk diri saya sendiri, apa sih yang saya cari di sebuah kegiatan atau di dunia pencinta alam itu apa? Untuk Mas Itu Paco, bukan masalah junior senior, itu bukan dia yang sudah lama, tapi mereka yang sudah berpengalaman gitu loh. Ada yang lama tapi nggak berpengalaman, ada yang baru tapi niat untuk tahunya besar, sehingga itu yang dikatakan senior. Tunggu, masalah pengalaman atau tidak pengalaman. Kalau pengalaman itu bisa dicari. Sebenarnya melakukan kegiatan tersebut kita udah mengalami pengalaman. Tapi apa yang kita rasa? Sebenarnya kita mendalami pencinta alam itu tidak harus kita tahu basicnya pencinta alam apa, tapi kita tahu yang namanya kondisi, terus melakukan kegiatan. Lama-lama ilmu itu akan datang sendiri. Begitu Mas Ivan. Tapi kadang kebanyakan orang itu jenuh dengan kegiatan itu aja. Tapi lihatlah positifnya. Apa itu sosial, apa itu organisasi, apa itu pencinta alam. Sebenarnya paling mudah itu pencinta alam, karena kita mencintai alam, karena kita hidup di alam. ya istilahnya gini loh, kan lihat Mas Paco sendiri kerja di sini ya kan, terus jaga malam juga, tapi masih bisa kegiatan, itu gimana sih tipsnya? Tipsnya saya mudah sih Pak. Kadang saya terlalu sudah suka dari dulu, suka sehingga banyak pengorbanan di situ, banyak yang saya lalui. Kalau diceritakan pengorbanan itu sangat panjang sekali, tapi saya dasari dari suka. Bisa membagi waktu tersebut ya lumayan perih. Kadang ada yang kita relakan, pekerjaan maupun kegiatan. Di situ ada yang pengorbanan. Berarti poinnya di sini adalah
ada yang harus kita korbankan gitu. Ada. Nah, kalau bicara masalah suka ya kan. Ya saya sendiri pun belum tahu ya kan. Belum tahu apa itu, tapi saya tanya dulu Mas Ilham, apa sih yang dicari dari kegiatan khususnya di pencinta alam itu apa? Yang dicari kadang gini loh, kita terjun di sebuah organisasi itu berawal dari sebuah berawal dari ikut-ikutan, terus timbul rasa oh saya ada kenyamanan di situ, sehingga berkesinambungan sampai sekarang misalnya kayak gitu, merasa asik, menjadi bahan apa ya, sebuah refreshing yang gratis lah gitu. Mungkin bisa diceritakan pengalaman. Iya, pengalaman banyak juga sih di situ. Soalnya seperti ini loh, banyak teman saya, ya dulu pun saya mengalami itu. Pas ditanya, kenapa sih kamu ikut-ikut seperti ini? Jawabannya pasti sama, cari teman, terus cari cewek lah. Dan sekarang mikirnya tuh, buat apa itu? Itu menurut kalian gimana sih? Kalau soal pertanyaan yang seperti itu. Tujuan itu masing-masing Mas. Kadang ada yang ikut-ikutan karena wah ada cewek nih, saya suka, saya selalu kegiatan di situ. Ntar kalau ceweknya udah nggak ada, dia sudah melakukan kegiatan. Kadang ada yang semangat karena dia basicnya benar-benar suka dulu, apa tujuannya udah paham. Kalau saya dari 2009 memang udah paham itu pencinta alam, sampai lupa dengan dirinya sendiri, sehingga saya lebih baik memikirkan orang lain. Contohnya seperti sosial, alam itu kan memikirkan orang lain. Nah, di situ kadang saya juga merasa iba kepada teman-teman yang ikut organisasi hanya sebatas ikut-ikutan, terus berhenti di tengah jalan, terus melakukan kegiatan tidak ikut. Sebenarnya pencinta alam itu sangat mudah. Ya buat orang yang seperti itu apa ya, dia belum tahu sih apa artinya cinta alam intinya. Kalau apa, hanya untuk memuaskan nafsu semata, dalam bentuk nafsu semata, kepuasan sesaat gitu. Kalau menurut saya begitu sih. Misal tujuan, ada dia si A berangkat, saya ikut berangkat. Kalau dia sudah lari, saya ikut lari. Nah itu belum bisa apa sih cinta alam. Kalau buat mereka kalau begitu berpikiran demikian. Jadi menurut kalian poin yang akan dijawab? Lanjut itu dipotong lah. Bisa kondisi ngas. Asik suwen motornya. Orpal dan yang mana relay. Jadi poinnya buat kali ini apa sih, maksudnya pencinta alam tuh menurut kalian apa? Kalau saya dulu ya Mas Parjo. Poin dari cinta alam atau apa sih tujuan? Enggak, pecinta alam menurut kalian itu apa? Pecinta alam itu apa? Cinta alam berarti berawal dari kata cinta. Cinta itu butuh pengorbanan dan juga tekad yang kuat. Kalau kita sudah berkorban, ya apapun kita korbankan untuk sesuatu yang kita cintai. Jadi cinta alam itu untuk korban. Kita harus tanggung jawab di situ. Apapun resikonya, apapun rintangannya, halangannya, kita harus tanggung jawab dengan yang ada. Cinta dulu. Cinta itu pengorbanan. Cinta alam itu pengorbanan. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya cinta itu nomor 2. Saya didasari dari kenyamanan berorganisasi, kegiatan. Saya berikan kenyamanan dulu untuk diri saya sendiri. Kedua kali suka itu kita melihat flashback, kita melihat ternyata kita sudah melakukan ini itu, seperti kegiatan itu, melakukan itu sebagai cerita itu sendiri, cerita saya sendiri. Sebenarnya kepuasan juga itu, kita mencari kepuasan sangat susah. Menurut Mas Ivan itu mungkin banyak keresahan,
banyak yang pertanyakan lah perdebatan saya sama Mas Iva, banyak perdebatan. Mungkin dari Mas Iva yang diinginkan dari pencinta alam itu sendiri apa? Kalau apa sih yang diinginkan sebenarnya nggak banyak kalau dari saya sendiri. Intinya di mana tempat saya berdiri terus di situ saya nyaman, ya udah, itu yang saya lakukan, nggak dalam hal apapun. Intinya seperti itu. Berarti poinnya di sini kita harus memahami karakter dari kita sendiri berarti kan. Ya. hate this, although it sure